Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tentunya masih membahas terkait program Rutilahu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini ada Ibu Prasetyawati dari Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Bu, kalau dari DPRD sendiri, apa strategi khususnya dari Komisi 4 ya yang dilakukan untuk mengawasi lalu juga mengatur dari penggunaan anggaran program Rutilahu ini agar bisa tepat sasaran? Oke. Jadi kami ya saya anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk mengawal program Rutilahu agar tepat sasaran, kita sudah mengawal dari mulai pengusulan, dari membuat usulan itu kita juga terlibat. Okay. Usulan itu juga sebagian besar dari hasil reses kami. Baik. Hasil reses kami. Jadi kita benar-benar cek tuh di desa itu betul nggak, jadi benar nggak itu layak yang menerimanya, terus betul nggak persyaratannya memenuhi syarat. Nah, itu juga membantu program itu lebih tepat sasaran. Belum pas pada saat pelaksanaan kita juga melakukan pengawasan seperti kunker kita udah berapa titik di setiap kemarin ya waktu pelaksanaan ini ya beberapa bulan ini kita keliling di beberapa titik Rutilahu itu kita lihat sendiri bagaimana dilaksanakannya, kita datang ke desa, kita diskusi. Nah, hasil daripada tadi pengawalan kita ini kita monitoring dan kita evaluasi. Nah, ini hasilnya kita rapatkan di dinas dengan dinas, dan ini hasilnya ini juga dijadikan nanti perbaikan program Rutilahu di tahun-tahun berikutnya. Jadi belusukan ya dari DPRD saat reses tadi ya. Karena memang kalau berbicara apalagi dari masyarakat ini sebetulnya harus kemudian melaporkan dulu ya tahapannya ya ke kecamatan setempat, ke desa. Oke, baik ke desa. Jadi setempat. mereka mengusulkan lewat LPM. Oke, lewat LPM. Nah, ini tentunya sebetulnya ada potensi-potensi mungkin penyalahgunaan juga sebetulnya Bu ya, kalau misalkan tidak diawasi atau dimonitoring. Iya, betul. Apalagi anggarannya juga yang diberikan cukup besar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi tentunya monitoring dan juga pengawasan ini dilakukan oleh DPRD. Nah, selain mungkin monitoring lalu juga pengawasan, peran apa lagi sih Bu yang kemudian diberikan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program ini? Ya, pengawasannya ya. Kita memang dari tadi Bu, pada saat pelaksanaan ini dari mulai usulan ya, kita benar-benar itu Bu, turun. Pertama kita biasanya pada saat reses kita juga melakukan sosialisasi. Kalau saya melakukan sosialisasi apa itu program Rutilahu, syaratnya seperti apa, terus pelaksanaannya kapan, ya kan, terus cara mengusulkannya melalui apa, kita lakukan itu. Nah, terus pada saat akan dilaksanakan ada semacam BIMTEK-nya, biasanya saya hadir juga, ikut bicara itu kan. Jadi agar orang yang menerima itu benar-benar paham ya. Terus pada saat pelaksanaan memang kadang-kadang Bu ya, ini yang kalau apalagi kalau untuk tingkat provinsi ini kan dilaksanakan oleh LPM. Biasanya satu LPM itu memegang 20 unit lah. 20 kan ya, jumlahnya lumayan banyak. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi banyak terjadi itu di masalah bahan bangunan gitu, karena bahan bangunan itu kan ada beberapa pihak yang menjadikan ribut tuh gara-gara bahan bangunan, jadi dipaksa harus dari sini, biasalah yang seperti itu ya. Nah, itu termasuk yang kita awasi. Nah, berarti sebetulnya ada potensi-potensi konflik juga ya Bu ya, kalau tidak kemudian diawasi dengan baik ya. Nah, tadi paling tidak kalau dari penerangan Ibu ini ada yang pertama adalah kemudian masyarakat-masyarakat yang juga ingin mendapatkan Rutilahu tapi tidak sesuai syarat. Yang kedua ini dalam pembangunannya pun konflik-konflik ini ada ya. Nah, mungkin apa nih Bu rekomendasi terkait adanya konflik-konflik yang terjadi saat penerapan program Rutilahu dari DPRD ke mungkin dinas terkait dari Dinas Perkim ya Bu ya? Ya, sekarang ini sebenarnya sudah lebih rapi karena kan semua juga usulan tuh kita masuk di SIPD ya. Ya, dari situ juga kita udah bisa
ngecek sendirilah mana yang layak atau mana yang enggak gitu kan. Nah terus juga yang saya bilang tadi pendampingan kita sebagai anggota dewan harus mendampingi itu pelaksanaan pekerjaan itu. Itu intinya kita harus mendampingi. Gitu kan. Pendampingan seperti apa nih Bu? Ya tadi mulai dari pengusulan, dari awal kita turun ke desa yang menerima itu, kita membantu mensosialisasikan, ya kan? Terus pada saat pelaksanaan kan kita juga turun, kita juga lihat sampai di mana ini pelaksanaannya. Biasanya kita tanya bagaimana, ada masalah atau enggak seperti itu ya. Tapi sejauh ini kalau saya lihat program Rutilahu ini karena nilainya tidak besar dan guyup masyarakatnya tinggi, itu fine aja, bagus gitu di lapangan itu bagus. Gitu. Artinya program yang bisa dibilang sukses untuk masyarakat begitu ya Bu ya? Yang jadi masalah itu justru tadi yang nggak nerima, yang banyak yang ingin tapi belum dapat. Nah, tidak sesuai dengan syarat begitu ya? Ya satu sama jumlah. Dari jumlah juga ya? Jadi banyak yang sudah memenuhi syarat tapi nggak kebagian gitu. Kan itu kan misalnya kayak misalnya di desa A nih diusulkan 60, tapi ternyata kan karena dibagi-bagi ya udah 20 karena kan terbatas ya. Apalagi sekarang ya. Saya yang tahun ini aja di Bogor dari cuma sekitar 500 unit, kan kecil sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan program dari kementerian, program dari kementerian tuh bisa ribuan. Jadi yang kemarin juga yang saya ikut bantu pas reses itu kan Pak Kepala Desa bilang tuh dari satu usulan dari satu anggota dewan aja bisa 1.500 titik. Ya, jadi tapi kalau kita ini kan 500 untuk kalau Jawa Barat untuk seluruh usulan untuk seluruh anggota DPRD kan kecil sekali ya, jauh sekali. Padahal kalau misalnya di Bogor ada anggota DPR RI di Komisi 52 bisa sampai 3.000, bisa sampai ya kan? Jadi jumlah kita memang masih sangat minim. Artinya keberadaan Rutilahu di Jawa Barat dengan kemudian kemampuan dari Pemprov Jawa Barat ini sebetulnya masih kurang gitu ya. Ini sebenarnya yang mungkin bisa dibilang disayangkan, tapi bagaimana lagi ya Bu ya? Tentunya pemerintah memiliki anggaran. Tinggal kita itu memeratakan ya bantuan itu. Jadi kita ini kita harus datang ke kota kabupaten ya. Jadi bantuan dari tingkat pusat, dari provinsi maupun kota kabupaten harus dikoordinasikan agar merata di wilayah itu gitu. Ya kan kadang-kadang nggak merata, di situ aja numpuk ya kan? Betul karena di tempat lain ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dicampur ya antara dari pemerintah provinsi pusat itu bisa sampai ribuan, bisa sampai 3.000, 4.000 kan, itu tinggal dibagi-bagi atau diratakan lah. Bagaimana di manage lah ya oleh pemerintahan setempatnya. Kelemahan kita juga kadang-kadang kan koordinasi antar tingkatan ini kurang ini ya, masih kurang koordinasinya ya Bu ya. Jadi nanti udah terlaksana balik, oh ini kenapa di sini gitu kan? Padahal harusnya sebelumnya gitu kan? Betul, harusnya persiapannya justru lebih matang ya, agar pelaksanaannya lancar ya dan tepat sasaran tadi. Aduh Ibu, ini kalau kita ngomongin Rutilahu ini memang apa sih namanya sangat menarik, sangat asik karena ini langsung bersinggungan dengan masyarakat, kebijakannya, dan tentunya diharapkan juga nih oleh masyarakat. Oke, mungkin harapannya ini tentunya dari pemerintah provinsi, bagaimana dengan adanya program ini kemudian kelayakan hidup masyarakat, taraf hidup, kesehatan ini bisa lebih baik begitu ya Bu ya? Iya betul. Terima kasih banyak Bu Prasetya atas waktunya pada pagi hari ini sudah ngobrol santai bersama kami di Sapa Jabar. Terima kasih sekali lagi Bu. Saudara, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah 30 menit bersama dengan kami di Sapa Jabar. Tentunya saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan. Karena ingat, pandemi masih belum berakhir. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.